Halo Ustaz, apakah saya berdosa menyuruh suami untuk beli perempuan? Coba diulangi. Apakah saya berdosa menyuruh suami untuk beli perempuan? Sebab saya sekarang sudah tidak mood hal-hal kumpul suami. Yang penting saya merawat sang anak dan menyiapkan kebutuhan sang suami, dan suami menyuruh saya cek ke dokter dikira saya ada kelainan. Tolong Ustadz, apakah saya ini sangat berdosa? Oh, sangat berdosa. Sangat berdosa. Masa suami ya, awalnya suami ini jane orang duwe gambaran, nggak ada niatan, namun karena terus disuruh oleh istrinya, Mas mbok jajan, wes Dik mau aku jajan soto, sanes niku Mas bukan itu, mbok jajan perempuan. Loh, ada apa Dik? Kenapa kamu menyuruh saya jajan? Kamu itu istriku. Kalau saya naik syahwatku, ya saluran halalnya kamu Dek. Itu saluran halal. Saya tidak akan jajan, karena kalau saya jajan dosa besar saya. Kalau diterapkan hukum Islam, saya dirajam Dek. Nah ini ada apa? Kok kamu menyuruh suamimu untuk jajan perempuan? Untuk jajan perempuan ada apa? Karena saya sudah tidak mood Mas. Maka suaminya baik ini. Ya sudah Dek, ayo cek ke dokter. Kenapa kok kamu sudah tidak mood berhubungan dengan suamimu yang halal ini? Jangan-jangan kamu mood dengan laki-laki lain. Dengan suaminya sudah tidak mood, atau karena memang ada kelainan, penyakit, sehingga dulunya mood dengan suami sehingga punya anak, kok sekarang sudah tidak mood, mungkin ada penyakit. Maka suaminya sudah sangat baik. Suami ini tidak ngiyani permintaan istri, ya. Istrinya nyuruh suaminya jajan, suaminya takut kepada Allah, bukan takut pada istri, namun takut kepada Allah, sehingga tidak melakukan itu, tidak menjalankan apa yang menjadi permintaan dan perintah istrinya, namun justru malah suaminya merintahkan istrinya untuk cek ke dokter, jangan-jangan ada penyakitnya, sehingga menyebabkan tidak mood. Ini kalau dokter begini, dokter apa ini dokter? Dokter jiwa. Oh, dokter jiwa nggih. Jadi jiwa itu bukan hanya ODGJ, bukan nggih? Oh ya. Ini kata dokter jiwa ya. Nanti kalau tidak benar ya itu dokternya. Nah, nanti sana protes ke dokternya, komplain. Ini berarti ke dokter ahli jiwa. Dicek kenapa kelainan. Nah, sampai diantarkan oleh suaminya mungkin. Ini suaminya sudah sangat baik. Nah, maka diobatkan dengan rutin. Nanti akan diberi nasihat-nasihat tata cara pengobatan dari dokter itu, ditempuh. Ikhtiar insaninya ditempuh, ilahinya juga ditempuh. Jangan malah nyuruh suaminya untuk jajan. Ya, kalau memang jenengan sudah tidak mood, ada jalan halalnya. Mas, ya selama ini saya dalam pengobatan, berulang kali sudah dicoba untuk melayani secara biologis panjenengan, namun belum bisa. Kula ngertos Mas, jenengan juga butuh biologis. Ya, selama saya belum dimampukan oleh Allah, monggo Mas, jenengan nikah lagi. Lah piye aku ora mampu Dik nek nikah meneh. Kebetulan panjenengan dimampukan ekonomi oleh Allah.
ya nanti saya yang mencukupi. Oh, itu luar biasa istri yang begitu itu. Ora kok malah Mas manjajan. Enggak, kula sangoni. Kono lho Mas rada apik-apik, ya, kula sangoni. Kalau sana itu resik-resik, enggak kula sangoni. Kenapa istrinya minta suaminya jajan? Karena kalau jajan sudah sekali bayar selesai. Orang ngurusi, orang ngopeni. Makanya istrinya nyuruh suaminya jajan. Kalau nikah lagi, ya nanti suaminya harus adil, harus merawat, membiayai istrinya yang kedua, ketiga, dan keempat, sehingga nafkahnya terbagi. Nah ini istri tadi tidak mau, ora gelem. Untuk biologis tidak mut, tetapi kalau suami nikah lagi halal secara agama juga tidak mau. Karena nafkahnya terbagi, kasih sayangnya terbagi. Berarti istri tadi demi keegoisannya menjerumuskan suaminya ke jalan yang dilaknat oleh Allah. Berarti istrinya nyurung suaminya ben nyemplung neraka. Apakah berdosa? Sangat berdosa. Bukan tidak berdosa, apakah berdosa tok, sangat berdosa. Ada pintu halal, kenapa nyuruh suami pintu haram? Ya. Maka kalau memang betul-betul ya menginginkan suaminya itu bisa berhubungan biologis dengan wanita lain, maka suruh untuk nikah lagi halal secara syariat. Ya. Nanti setelah nikah lagi bantu suaminya untuk bisa berlaku adil, karena yang ini panjenengan bantu suaminya. Kasihan kalau suaminya tidak bisa adil di hadapan Allah, kasihan. Gara-gara jenengan suruh suaminya tidak bisa adil, kasihan di hadapan Allah. Maka berobat. Betul itu apa yang menjadi nasihat suami panjenengan. Diantarkan oleh suami ke dokter kejiwaan tadi, diobati. Apa yang menjadi nasihat dokter, jalani dengan sabar, sungguh-sungguh istiqomah, tuntaskan pengobatannya. Ya, tuntaskan. Kalau kita sakit, Nabi kita bersabda, idhab ilat tabib, pergi ke tabib, ke dokter, ke ahli medis, ahli pengobatan. Nah nanti kalau memang temukan penyakit, ikuti terapi-terapi pengobatannya. Ikuti terapi pengobatannya. Ya. Jangan suruh lagi suami untuk jajan perempuan. Nah, kalau itu dilakukan suami betul, oh ya, nah ini suami dasarnya imannya ya kurang. Loh, mbok kon jajan dik disangoni, alhamdulillah. Kan dhisik tak enten-enteni. Nah, ini suami yang kurang ajar berarti. Tidak punya akhlak, tidak punya iman. Namun ini alhamdulillah bersyukur suaminya sudah sangat baik. Insya Allah suaminya imannya ini ada nilainya di hadapan Allah. Tidak memenuhi permintaan istri, namun justru malah mengarahkan istri, menasihati istri untuk periksa. Karena suaminya tahu kalau sampai memenuhi apa yang menjadi permintaan istri, suaminya tahu dosanya sangat besar, dilaknat oleh Allah. Kalau ditegakkan hukum Islam, maka akan dirajam. Suaminya takut kepada Allah. Maka bersyukur ibu ya. Sebagai bentuk syukur ya, maka jangan nyuruh suami untuk jajan lagi. Namun ikuti, periksakan pada dokter. Ikuti pemeriksaan secara tuntas dan senantiasa istiqomah mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah berikan mood lagi untuk melayani suami. Ya, mudah-mudahan Allah meridai. Ada lagi?
Berikutnya, saya seorang istri. Dulu waktu menikah, saya proses ta'aruf. Saya awalnya tidak cinta sama suami, tapi seiring berjalannya waktu, saya jadi sangat mencintai suami saya. Dan kadang saya punya perasaan bahwa suami saya itu milik saya. Tidak boleh ada orang lain yang merusui hubungan kita. Saya suka cemburu kalau suami terlalu sibuk dengan urusannya, dan saya jadi merasa diabaikan. Saya orangnya tipe yang suka bercerita tentang keluh kesah saya ke suami, walaupun hal yang sangat sepele. Tapi karena suami saya yang sibuk dan saya merasa terabaikan, saya pernah punya keinginan untuk bercerai saja. Juga pernah saya kepikiran untuk selingkuh untuk bisa dapat teman curhat. Apakah yang seharusnya saya lakukan, Ustadz? Saya pengen menyudahi hubungan kita, namun saya mikir anak saya gimana kalau saya bercerai. Anak saya masih balita dan saya sudah memikirkan juga rencana kalau saya cerai maka saya akan menyerahkan ke suami untuk hak asuhnya. Gimana ini, Ustaz? Pertama, sudah sangat bagus ta'aruf tidak melalui proses pacaran. Ya, prosesnya bukan proses setan. Kalau pacaran itu proses setan, kesana kemari, berboncengan, pergi berduaan kesana kemari, bahkan pergi ke tempat-tempat yang sepi, sunyi, ngamar berduaan. Ini tidak menjalani proses itu. Bagus loh, alhamdulillah. Prosesnya ta'aruf, pertama tidak kenal, kemudian ta'aruf, kemudian nikah, ya, secara halal sesuai dengan syariat Islam. Awalnya tidak cinta, kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncul rasa tresno, rasa cinta yang mendalam, sehingga saking cintanya sampai kebablasan cintanya bahwa suaminya hanya milik dia. Tidak boleh ada hal-hal lain yang menyebabkan mengganggu hubungannya. Padahal suami juga punya aktivitas. Mungkin ya, aktivitas suami ya juga mencari nafkah untuk keluarga. Kadang mencari nafkahnya dari pihak kantor, perusahaan harus lembur. Atau suaminya mungkin kalau itu warga MTA, kadang aktivitasnya ngisi pengajian kesana kemari sebagai juru dakwah, guru daerah. Bahkan ada guru daerah kita itu yang tugas keluar Jawa itu 5 hari, 6 hari, 1 pekan. Itu ada. Lah, itu cemburu. Istrinya cemburu kalau suaminya sibuk dengan urusannya. Nah, maka istrinya harus lihat aktivitas suami tadi apa. Kecuali kalau suami ada di dekat istri, suaminya sibuk dengan HP-nya saja. Saya contohkan ya, ada istri di dekatnya, suaminya asik dengan HP-nya. Begini terus, entah main game online, entah jual beli online, entah WA-an dengan perempuan lain. Istrinya ngajak ngomong, ora digagas. Kemudian diajak ngomong istrinya lagi, jawabnya sakarepe. Mas, niki pripun saya ini ngeten-ngeten. Pripun niki? Wis karepmu. Sehingga jawab sekenanya. Lah, kalau itu dilakukan, maka suaminya itu suami yang tidak baik juga. Tidak baik. Kemudian tadi merasa terabaikan, suaminya sibuk. Lah, sibuknya ini sibuk apa dulu? Sibuk suami itu sibuk apa?
Kalau sibuknya itu dibenarkan oleh agama, tentu suami itu tidak akan menenggelamkan dirinya dalam kesibukan dengan mengabaikan istri dan anak-anaknya, sesibuk apapun. Kalau suaminya itu orang yang beriman, dia bisa mengatur waktu antara kesibukannya dan saat dia harus bertanggung jawab. Di sela-sela kesibukannya pun dia akan senantiasa berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya di tengah-tengah kesibukannya. Nabi itu kurang sibuk apa coba? Nabi suri toladan kita kurang sibuk apa? Yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta ini kurang sibuk apa? Sesibuk-sibuk kita ini dibanding Nabi, kesibukan kita belum ada seberapanya dengan kesibukan Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah menjadi satu penegasan dari Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri kamu, pada diri Nabi, bagimu adalah uswah hasanah, teladan yang baik bagi yang mengharap perjumpaannya dengan Allah dan mengharap datangnya hari kiamat, dan yang senantiasa mengingat Allah terus menerus. Nah, sekarang Nabi dibandingkan kita, kesibukan kita dibanding Nabi tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu ya. Dulu saya bekerja dari pagi sampai pagi, saya sibuk sekali karena pekerjaan nggak selesai-selesai. Hati-hati, itu berarti panjenengan bisa jadi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga segala urusan panjenengan selesaikan sendiri. Allah tidak cawe-cawe. Kalau Allah tidak cawe-cawe, maka tidak akan selesai-selesai urusan kita. Sibuk terus karena Allah kita tinggalkan. Namun kalau kita sertakan Allah terus dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Terus kemudian apa itu? Innallah balighu amrih, atau apa itu? Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan perkaranya. Kalau Allah sudah janji akan menyelesaikan semua urusan hambanya yang bertakwa, maka Allah akan selesaikan. Karena Allah kalau sudah buat ketetapan, Allah tidak akan pernah mengingkari. Nah, kalau ada urusan yang tidak bisa selesai-selesai hingga sibuk sekali, tidak punya waktu untuk keluarga, jangan-jangan kita ditinggalkan oleh Allah. Karena syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah oleh Allah, dibantu penyelesaian dari segala urusan, jangan-jangan syaratnya belum bisa kita penuhi, yaitu tawakal dan takwa kepada Allah. Maka meski sudah kita luangkan pikiran dan tenaga dari gelap sampai gelap lagi, tetap seabrek urusan masih numpuk seabrek. Satu urusan belum selesai, datang urusan kedua, belum selesai juga, datang urusan ketiga, belum selesai, datang yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Jangan salahkan Allah. Loh, saya sudah sholat, ya sholatnya berfungsi atau tidak? Kalau sholatnya tidak berfungsi, jangan harap akan dapat solusi dari Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, tetapi kenapa kerjaan kantor nggak selesai-selesai? Jangan salahkan Allah. Jangan-jangan syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah belum bisa kita penuhi. Nah, kesibukan kita ini kalau dibandingkan kesibukan Nabi dan para sahabat dulu, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Kesibukan kita apa tahu? Paling kesibukan burung dunia. Kebanyakan manusia sibuk itu 24 jam ya.
kebanyakan sibuknya burung dunya. Kalau Nabi dan sahabat dulu tidak, sibuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini tanpa melupakan dunianya. Jadi dua-duanya. Karena memang Islam ini menaruh penuh perhatian pada kebahagiaan hidup di dua tempat, yaitu dunia akhirat. Dua pendidikan Islam itu menaruh perhatian fokusnya pada kebahagiaan seseorang di dua tempat, fiddaroin, bahwa tarbiyah al-islamiyah tarmi, jadi menaruh perhatiannya, tarmi ghayataha, menaruh perhatiannya, menaruh tujuannya ila sa'adatil fardi fiddaroin, pada kebahagiaan seseorang dalam dua tempat. Yang pertama darud dunya, kemudian darul akhirah. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, semua lebih sibuk. Nah, ini merasa terabaikan. Komunikasikan yang baik dengan suaminya. Mas, mbok kesibukannya dikurangi ya, karena saya merasa terabaikan, anak tidak terurus, saya hanya sendirian mengurus mendidik anak. Ayo sama-sama Mas. Kemudian setelah merasa terabaikan, pengen bercerai, pengen selingkuh, ini hanya pengen tok atau sudah dijalani? Nah, itu yang perlu kita tahu. Sudah selingkuh karena nyaman curhat dengan laki-laki lain, karena laki-laki lain yang menjadi teman curhatnya itu sangat perhatian, sehingga tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan perhatian dari suami, lantas mendapatkan perhatian dari laki-laki lain sehingga merasa nyaman, terjadilah perselingkuhan. Nah, ini baru kepingin atau sudah terjadi? Kalau baru kepingin, sudah, jangan turuti kepinginan itu, jangan turuti. Itu bisikan hawa nafsu. Kalau ibu turuti akan celaka, dosa besar. Ya, jangan turuti. Itu bisikan setan. Sedang setan itu musuh yang nyata bagi diri kita. Musuh itu harus diperlakukan layaknya musuh. Fattakhidhuhu aduwah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwah. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwah, maka perlakukan dia sebagai musuh. Memperlakukan setan sebagai musuh berarti tidak mengikuti, tidak memperturutkan bujuk rayunya. Stop, berhenti. Tidak mengikuti bujuk rayu setan. Yang namanya musuh harus dikalahkan. Kalau sampai mengikuti bujuk rayu musuh, tipu muslihat musuh, maka kita akan kalah. Ya. Kalau terus mengikuti bujuk rayu setan, maka kita akan terjerumus, akan kalah sudah. Kalau kalah, ya sudah, sengsara dunia akhirat. Akhirat kesengsaraannya selama-lamanya. Maka jangan diikuti. Jadikan dia sebagai musuh. Ayat itu tidak berbunyi fattakhidhuhu khalila, maka jadikan setan sebagai sahabat setiamu, bukan. Namun fattakhidhuhu aduwah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Komunikasikan lagi yang baik dengan suaminya. Komunikasikan. Maka pahami antara suami istri ini bukan untuk ibu dan suaminya saja, untuk kita semua. Tujuan pernikahan itu apa toh? Pernikahan itu bukan hanya agar syahwat kita tersalurkan. Memang itu salah satu tujuannya. Namun bukan hanya sebatas itu. Tujuan pernikahan yang telah Allah tetapkan itu apa? Kita bisa mengucap sakinah, mawaddah, warahmah. Coba diingat kembali ayatnya. Ini berlaku untuk kita semua.
Ya, tidak hanya berlaku bagi pengantin baru, justru pengantin lawas itu harus lebih memperhatikan tujuan pernikahan yang telah Allah tetapkan. Karena pengantin lawas itu, karena bujukan hawa nafsu, biasanya sudah merasa bosan dengan pasangannya. Kalau sudah bosan dengan pasangannya, kasar, ngomongnya kasar. Suami kasar pada istri, istri juga kasar pada suami, semua saling menyalahkan, saling mengungkit-ungkit masa lalu, sehingga bukan sakinah yang muncul. Huru-hara rumah tangga tidak ada kunjung selesai. Nah, ini yang pengantin lawas ini harus lebih memperhatikan. Ini tidak hanya berlaku bagi pengantin baru. Kalau pengantin baru insya Allah masih aman malahan. Pengantin baru itu sebulan, 2 bulan itu masih merasa seolah-olah dunia milik berdua. Pengantin baru lagi seneng-seneng, lagi wis pokoknya ya, aku tak bisa hidup tanpamu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di mana ada suami harus ada istri, di mana ada istri ada suami. Pengantin baru biasanya nempel koyo perangku. Lah pengantin lawas iki cedaki istrinya, ngopo to Bu, aja cedak-cedak rono. Begitu pula istrinya dideketi suami, kadang ya sudah tidak mau, sumuk, males, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini pengantin-pengantin lawas. Ya, maka diingat tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Jadi kita hidup sebagai orang Islam itu semua ada aturannya. Aturannya bukan landasannya hawa nafsu, termasuk pernikahan ini yang Allah tetapkan tujuannya. Maka saya Surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, itu tujuan pernikahan, sakinah. Sakinah itu apa tahu? Sakinah itu sukun, sukun itu mati, mati itu tenang, tenang itu diam. Diam dalam arti baik suami maupun istri itu saling mensupport, saling mendukung, saling menutup kekurangannya masing-masing. Ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Wah, kowe dhisik ngene, lan jenengan ngeten, yo wis ora urusan. Itu mengungkit masa lalu, enggak akan ada ketenangan. Bagaimana apa yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi kita saat beliau pertama kali menerima wahyu, melihat malaikat Jibril, gemetar, merinding, gemetar, tubuh bergetar sampai keringat ibaratnya segerontol-gerontol, takut, gelisah, karena tidak pernah melihat wujud malaikat Jibril. Itu pertama kalinya Nabi melihat. Sampai rumah gelisah, kemudian ditenangkan oleh istri beliau Siti Khadijah. Ditenangkan, diselimuti, dipeluk, ditenangkan. Itu contoh, salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Nah, kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, ikuti itu. Suami istri saling menenangkan. Suami pulang dari tempat kerjanya, ada masalah, cerita pada istrinya, istrinya menenangkan, malah ojo ngompor-ngompori. Kalah dek, gimau untuk tugas lembur meneh, ini ngerjakan ini itu, wah kesel banget aku. Ya istrinya malah lah nggih to, bosen jenengan iku wis kurang ajar tenan kok.
ngerti rung rampung wis ditambahi meneh apa niku ora tau ngrasake bose jenengan memang kurang ajar. Pun nek ngoten golek nggon liya mawon pindah nyambut damel. Seorang genah ngoten niku padake menungso rentuk leren. Nah, itu berarti istri ngompori. Suaminya semakin menjadi-jadi. Begitu pula istri curhat dengan suaminya. Delala suaminya pulang kerja capek. Istri curhat, "Mas, tadi teman saya itu begini ya, punya masalah. Kebetulan masalahnya ini dengan saya berkait misalkan jualan online. Lah kok ini jane saya juga jual yang sama Mas dengan fulanah itu. Padahal dia teman baik saya, tapi saya tahu kok malah beli di tempat lain. Kok tidak beli di tempat saya?" Ketika saya tanyakan malah jawabnya, "Lho wong jutuku kan ya sak-sakku toh." "Oh, ini hati saya sakit Mas, bagaimana?" Nah, buah suaminya wis rasa kekancan karo sing ngono-ngono kuwi. Kancamu kuwi berarti orang nganggep kowe kanca, Dik. Ngerti dodolane padha kok luwih milih tuku ning gone fulanah ora milih tuku ning kowe. Ha kuwi ora teman setia kuwi. Bukan teman setia. Wis ora sah nyambung meneh. Wes pokoknya apa yang menjadi laporan istrinya, apapun itu dibenarkan oleh suaminya tanpa tabayun dulu suaminya. Asal itu laporan dari istrinya, muncul rasa bela yang luar biasa dari suaminya. Misalkan istri punya masalah dengan tetangga, sakjane kalau ditabayunkan sing salah itu jane istrinya. Namun karena ini istri yang laporan, wah piye-piye oh ya bojoku. Ya, kuwi kan mung tanggoku. Lah engko nek ra tak bela, sekalipun saya tahu istri saya salah, kalau tidak saya bela, engko nek aku butuh tak celuk ra gelem, sakit hati. Nah, akhirnya membabi buta membela istri. Padahal belum tentu apa yang dilaporkan istri itu benar. Bisa jadi justru yang benar tetangganya. Namun karena itu istrinya, sehingga suaminya membela membabi buta. Membabi buta. Oh ya sing bener kowe Dik, kayak sing salah ngene bla 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 dan seterusnya. Padahal istrinya yang salah. Nah, kalau sudah begitu tidak akan muncul ketenangan. Ya, tidak akan muncul ketenangan. Harusnya ditenangkan. Istri punya masalah, cerita ke suami, suami menenangkan. Suami punya masalah, cerita ke istri, istri menenangkan. Suami pulang kerja capek, istri menenangkan. Ya, istri ya, mungkin ya capek dan lain sebagainya, suaminya yang menenangkan. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, baik masa lalu suami ataupun masa lalu istri. Kalau itu diungkit-ungkit sudah nggak akan muncul sakinah. Kalau tidak ada sakinah, tangeh lamun. Ya, tangeh lamun akan muncul mawaddah. Rasa cinta itu nggak mungkin. Nah, ini kan terbukti nih. Awalnya nggak kenal ta'aruf, kemudian muncul sakinah, ketenangan, dari rasa tenang itu muncul cinta. Awalnya tidak cinta, kemudian jadi cinta begitu luar biasa dengan suaminya. Namun ketika ada satu masalah, ketenangan hilang karena merasa terabaikan, suaminya terlalu sibuk sehingga tidak ada ketenangan. Ketenangan tidak ada menyebabkan rasa cinta juga hilang. Rasa cinta itu akan menyebabkan rasa rahmah, memunculkan sikap, sifat, rasa kasih sayang. Suami sayang istri, cinta istri, sayang pada istri, istri cinta pada suami, sayang pada suami. Muaranya semuanya ada di sakinah. Ciptakan ketenangan dulu dalam rumah tangga. Jangan saling menyalahkan, jangan saling berkata kotor satu dengan yang lain.
Kalau ketenangan sudah muncul, maka akan tumbuh rasa cinta. Benih-benih cinta akan terpupuk sedemikian rupa hingga akhirnya ya memunculkan rasa kasih sayang. Cinta tok itu belum tentu loh munculkan kasih sayang. Cinta tok itu. Tapi kalau kasih sayang yang tumbuh, maka akan muncul rasa cinta. Akan muncul rasa sakinah. Kalau hanya mawadah cinta saja, belum tentu muncul kasih sayang. Lah orang-orang laki-laki yang jajan itu, jajan perempuan itu ya cinta dengan perempuan yang dia kiras, cinta tapi tidak ada rasa rahmah kasih sayang, tidak ada. Kon ngopeni ya wegah. Cintanya hanya sesaat. Cinta satu malam kan itu. Cinta satu malam hanya sesaat. Maka tidak mungkin muncul rasa rahmah. Nah, ini saling berkaitan. Sakinah dulu, dari situ akan memunculkan, menumbuhkan rasa cinta. Sakinah dan cinta akan menimbulkan rasa kasih sayang. Kalau kasih sayang tercabut, maka cinta tercabut, sakinah juga akan lenyap. Nah, sehingga pengen cerai, pengen selingkuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka pahami betul apa yang telah ditetapkan oleh Allah terkait dengan tujuan pernikahan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?